Oke, jadi rencananya hari ini aku mau nyoba nih rapiin kabel yang enggak tertata ini ya. Rasanya gimana gitu nonton TV tapi ada kabel yang seliweran berantakan seperti ini. Nggak nyaman banget di mata gitu ya. Oke, gimana sih caranya aku bisa ngerapiin kabel ini? Ikuti video ini sampai selesai. Oke, pertama-tama aku mau nyari dulu barang-barang di rumah yang bisa aku gunain buat nih ngerapiin nih kabel ya. Ya mudah-mudahan ada lah biar nggak usah beli, biar bisa menghemat pengeluaran. Baca. Tapi kalau nggak ada ya terpaksa nanti beli. Oke, kita cari dulu barang-barangnya. Jadi untuk barang pertama yang terlintas di otakku itu adalah sebuah kotak ya. Kotak yang mungkin bisa buat nyimpen kabelnya dan STB-nya mungkin nanti ya. Ini aku di gudang di tempat perkakas rumah tangga, nyoba tak nyari kotak-kotak yang mungkin bisa tak pakai. Ini apa ini? Aduh, ini kayak nggak boleh nih karena ada mereknya lumayan mahal ini kayak. Sombong amat. Nah, ini kayak murah nih, soalnya bahannya tipis. Jadi mungkin mau pakai kotak ini aja lah. Nanti izin ke Ibu Presiden rumah tangga. Yang selanjutnya aku mau nyari kabel buat ngubungin dari stop kontak ke dalam kotaknya. Nah ini mungkin ini aja lah yang biasa dipakai istriku setrika. Nanti tak potong sedikit lah, lumayan daripada beli mahal. Stop it, get some help. Barang selanjutnya yang aku butuhkan ya ini stop kontak lubang 2. Kalau ini aku beli harganya 10.000 karena di rumah aku nggak ada stop kontak seperti ini ya. Adanya yang lubang 3 itu nggak bisa tak pakai karena dipakai istriku banyak trika, nanti kalau tak pakai malah dimarahin. Aku beli juga ini steker yang ada saklarnya seperti ini. Ini tak kira murah, ternyata harganya lumayan. Ini harganya 25.000. Kenapa aku milih steker yang ada saklarnya seperti ini? Nanti aku akan jelasin ke kalian untuk fungsinya. Oke, sekarang kita langsung rakit saja untuk barang-barangnya. Yang pertama aku mau motong ini kabel dulu. Aku potong sesuai kebutuhan, mungkin sekitar 1 meteran ya. Setelah itu aku mau bikin beberapa lubang di kotak ini yang fungsinya sebagai jalur kabel. Aku pakai cutter karena punyanya emang cutter. Sedikit saran dariku, kalau kalian yang punya solder mungkin bisa melubanginya pakai solder saja, karena kalau pakai cutter ternyata cukup susah dan cukup berisiko tangan kalian bisa terkena cutter. Dan seperti ini hasilnya. Di sini aku buat 4 buah lubang dengan bentuk yang berbeda-beda dan ukuran yang berbeda ya, karena memang nanti fungsinya juga untuk jalur kabel yang berbeda-beda. Jadi aku mau sedikit jelasin fungsi lubang-lubang yang kita buat tadi ya. Fungsinya seperti ini. Untuk yang pertama, kalau aku sih untuk ini colokan stekernya dari televisi karena kabelnya nggak bisa dilepas, jadi harus lubangnya agak besar. Kemudian ada lubang HDMI ya, kalau yang ini lubangnya sedikit kecil ya, sesuai ukuran untuk HDMI nya saja. Jadi kalian bisa buat sesuai kebutuhan, asal jangan lubang yang aneh-aneh ya. Selanjutnya aku mau masang kabel yang berfungsi buat menghubungkan stop kontak 2 lubang dan steker yang ada saklarnya tadi. Caranya cukup mudah. Kalau kalian nggak bisa, kalian bisa nyari di YouTube, karena caranya akan lebih mudah daripada kalian para jomblo yang ingin menemukan cinta sejati tapi nggak nemu-nemu.
Karena lem tembak di rumah habis, akhirnya aku putusin buat lubang tambahan di stop kontaknya nih. Aku lubangin kecil seperti ini. Kemudian juga aku buat 2 lubang di kotak ini. Nih, ada 1, 2. Fungsi dari lubang ini nanti adalah agar stop kontaknya bisa nempel di dalam kotak ini ya. Jadi rencananya mau aku ikat pakai kabel tis seperti ini. Dan hasilnya nggak mengecewakan seperti omongan mantan, karena cukup kuat menempel. Selanjutnya kita tinggal pasang tutup stop kontaknya agar tidak membahayakan, karena tegangan listrik bisa menewaskan seseorang. Sebelum kita rakit semuanya, kita tes dulu hasil dari penyambungan kita tadi, apakah sudah bisa berfungsi dengan baik atau belum. Kalian bisa tes menggunakan tes pen, dan kalau menyala berarti hasilnya sudah baik. Jangan coba-coba kalian tes langsung menggunakan jari kalian. Langkah selanjutnya, stop kontak yang ada di dinding ini rencananya mau tak putar. Ini adalah stop kontak yang nanti buat tempat colok stekernya ya, karena posisi TV-nya ada di sebelah kiri stop kontak. Jadi nanti stekernya bisa miring seperti ini dan kabelnya jadi lebih rapi. Jadi seperti ini penampakan dalamnya. Yang mau diputer yang bagian dalam itu yang ada kabelnya itu. Di sini aku putusin buat nambah 2 skrup sisi kiri dan kanannya, karena kalau cuma ngandelin penjepit dari stop kontaknya ini ternyata kurang kuat dan masih bisa lepas. Nah, selanjutnya tinggal pasang cover dari stop kontaknya saja. Ini dia hasilnya, yang tadi lubangnya horizontal sekarang lubangnya jadi vertikal seperti ini. Langkah selanjutnya kalian bisa masukkan kabel-kabelnya ke dalam kotak yang telah kita siapkan tadi, mulai dari kabel HDMI juga kabel power dari STB nya. Kalian buat serapi mungkin. Dan seperti ini hasilnya, lumayan rapi lah. Untuk selanjutnya aku tinggal masukin kabel power dari televisi ke dalam kotak ini juga. Setelah kabelnya semua masuk ke dalam kotak, sekarang kita tinggal tutup saja kotaknya. Kemudian kalian bisa langsung setting posisi televisi sesuai keinginan kalian. Dan seperti inilah penampilannya. Untuk kotaknya ini aku taruh di bagian belakang televisi agar nggak dilihat ya. Ya meskipun kalau dari samping terlihat, tapi bisa lebih rapi. Kalian bisa lihat kabel-kabel yang sebelumnya berseliweran sekarang berkumpul jadi satu di dalam kotak. Kebetulan ternyata di rumah masih ada sisa protektor kabel atau kabel duk apalah namanya, yang fungsinya buat tempat kabel nantinya ya. Harganya murah kok, 2.800 kalau nggak salah untuk per meternya. Jadi nanti fungsinya mau tak pasang di sebelah sini agar kabelnya nanti nggak terlihat dan lebih rapi. Cara masangnya cukup gampang karena di bagian belakang ada double tipnya, jadi kalian tinggal klentek, kemudian kalian tinggal tempelin ke dindingnya, dan ini juga sudah bisa nempel dengan kuat. Setelah itu kalian bisa langsung masukin kabelnya ke dalam protektor kabelnya ini. Setelah kabel masuk, kalian tinggal pasang penutupnya. Cara masangnya cukup mudah, kalian tinggal tekan-tekan saja sampai terdengar bunyi klak. Sekarang kita tinggal masang kabel HDMI dan kabel power ke STB nya, dan untuk posisinya tak taruh di atas kotak tadi. Dan seperti ini hasil akhirnya. Untuk STB nya tak taruh di atas kotaknya. Mungkin untuk kalian yang ingin terlihat lebih bagus lagi bisa kalian buatkan ambalan.
Jadi ini fungsi dari saklar yang ada di steker, fungsinya buat mutus nyambung arus listrik karena posisi kabelnya sudah ada di dalam sini. Jadi kalau mau kita coba cabut itu sedikit ribet. Kalau ada saklarnya gini kan lebih enak dan lebih aman juga sih. Sekarang kita akan coba nyalakan STB nya, apakah bisa berfungsi dengan baik setelah kabelnya kita ringkas. Takutnya ada sesuatu yang error, dan ternyata masih normal karena indikatornya sudah menyala. Untuk penampilannya sendiri seperti ini. Sekarang kabel yang berseliweran sudah jadi lebih rapi dan nggak kelihatan lagi ya, meskipun kalau dari samping agak kotor, tapi masalah lebih rapi ya. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian yang juga ingin merapikan kabel televisi di rumah kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.